Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Nuradila dari kelas 11 akuntansi 1. Hari ini saya akan membawakan ceramah tentang terlalu banyak mengeluh sampai lupa untuk bersyukur. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan hidup hingga hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang penuh cahaya iman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, La in syarkuntum la azinakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting, yaitu terlalu banyak mengeluh sampai lupa untuk bersyukur. Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Diyat ayat ke-6 yang berbunyi, Innal insa lirabbihi lakanud, yang artinya sesungguhnya manusia itu lakanut, berkeluh kesah tentang Robnya. Yadkur al-masaib wa yansa an-niyam, sesungguhnya ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya karena terlalu sering Allah memberikan nikmat berulang-ulang. Setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terlupakannya bahwasanya itu adalah nikmat yang berulang-ulang. Setiap hari harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi masih bisa bernafas dengan baik, dalam kondisi masih bisa beraktivitas, jantung kita masih berdetak. Terlalu banyak Allah memberikan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Terlalu banyak yang telah Allah berikan, sehingga kita lupa tentang yang telah Dia berikan dengan nikmat-nikmatnya. Wa fi anfusikum afala absirun, lihatlah pada diri kalian, tidakkah kalian bisa melihat berapa banyak kekuatan Allah berikan pada diri kalian? Bagaimana tubuh kita bisa berjalan, berfungsi dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah lah yang menggerakkannya. Namun kita sering lupa. Kita ingat kapan? Kalau kita sudah susah bernafas, baru kita ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita bahwasannya nikmat pandangan itu luar biasa. Itu yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan nikmat yang Allah berikan menjadikan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah. Sering dia duduk, hitung-hitung nikmat Allah, betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan pada surat Ibrahim ayat ke-34 yang berbunyi, Wa atakum min kulli ma asa'altumuh, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah, Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita enggak minta. Tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Semuanya karenanya kita minta, Allah tidak kabulkan. Ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kalau misalnya ada seorang yang memberikan kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk dan taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam, kita langsung berangkat. Kenapa? Karena gaji 100 juta per bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan setiap saat banyak, tapi kita terlalu malas untuk bangun malam untuk sholat tahajud, malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka beliau beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawaram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa Anda beribadah seperti itu?
kata Nabi Muhammad SAW, afala akunu abdan sakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering mengingat nikmat Allah, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat kepadanya. Kenapa kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan? Allah berikan kita kenikmatan pandangan, tapi digunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, tapi kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaika, maka dia berkata, Innahu Rabbi ahsana masawa, sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara tafsir itu dia berkata, Allah telah berbuat baik kepadaku, lalu untuk apa aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya sering yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat bagi kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang saya tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiqin illa aqnamit thoriq. Semoga Allah menuntut kita ke jalan yang paling lurus, yakni Islam ahyaqul qalam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.